What's up guys, berjumpa lagi dengan gua Geknov ya. Kali ini gua akan melanjutkan Stellar Transformation Season 3 episode 5 guys. Part 2-nya ya. Karena gue potong jadi 2 guys. Tapi sebelum itu silakan kalian subscribe, like, comment, dan share video ini apabila kalian suka. Dan apabila kalian gak suka, share juga guys. Di episode kali ini berjudul Kinyu dan Lier. Fuho diam-diam terkejut. Istana Naga Azur benar-benar sangat tangguh. Tampaknya telah menanam banyak mata-mata ke dalam 9 naga guys. Lord Teng benar-benar tangguh. Dia bahkan tahu bahwa 3 raja mengirim pesan padaku. Dia berpikir seperti kilat dan dalam sekejap dia berkata dengan sikap tidak percaya sambil tampak sangat terkejut. Tuan Teng, bagaimana kamu tahu tentang ini? Masih dengan ekspresi muram, Lord Teng melanjutkannya. Anda tidak perlu bertanya mengapa saya tahu. Sekarang yang harus Anda lakukan adalah menjawab setiap pertanyaan saya, guys. Jadi diinterogasi di sini ya. Ya, jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada saya. Tuan Teng, Fuho berkata dengan hormat. Lord Teng berkata dengan dingin. Lord guys, anjing. Lord Teng bertanya dengan dingin. Siapakah 3 kagungan yang baru saja meninggal 9 Demon Hall? Mereka adalah kagungan kedua, ke-6, dan ke-7. Lord Teng bertanya lagi. Gua mana yang ketiga agung ini ingin pergi ke waktu ini? Gua Merah Darah. Gua menjawab dengan sangat cepat, tetapi dia juga memarahi dalam benaknya. Naga bertanduk ini pasti tahu siapa 3 raja itu dan kemana mereka akan pergi. Dia hanya meminta saya untuk memeriksa apakah saya berbohong. Lalu, apakah Anda tahu mengapa mereka pergi ke Gua Merah Darah? Kali ini Lord Teng menatap mata Fuho guys. Jangan sangat kejam ya tentunya. Tampilan mata bersemangat Fuho yang kekanak-kanakan tidak berubah sedikit pun. Dia segera berkata, Kekanak-kanakan tidak berubah sedikit pun. Dia segera berkata dengan nada tak berdaya. Tuan Teng, aku tidak tahu tentang ini. Margetzel Cave hanyalah kekuatan kecil. Jika yang kedua tidak mengirim saya pesan beberapa kali, saya bahkan tidak akan tahu apa-apa. Lord Teng mengangguk guys. Kematian ke-8 keagungan adalah rahasia besar dan Nine Demon Hall juga telah melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan ini guys. Jadi di privasi ya kematiannya. Dia sendiri harus mengandalkan sumber informasi yang berbeda untuk menyimpulkan bahwa ke-8 sudah mati sehingga bukan hal yang aneh bagi Fuho untuk tidak tahu apa-apa guys. Meskipun Lord Teng tidak keberatan dengan jawaban Fuho, wajahnya masih gelap. Itu wajah-wajah ingin menempeleng ya. Melihat ini, Fuho tampaknya agak ketakutan. Lalu aku bertanya kepadamu, apa yang 3 agung dan kamu katakan satu sama lain dalam pesan? Fuho berkata dengan panik sekaligus. Ada banyak hal karena kedua dan aku mengirim pesan satu sama lain beberapa kali. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda? Wajah Lord Teng berubah warna, dia berteriak. Apa yang dia pesan untuk kamu tanyakan? Ceritakan semua dengan rinci, jangan tinggalkan apapun guys. Ini konfliknya udah lumayan memuncak ya. Ya nih, Fuo segera berkata dengan tergesa-gesa. Keagungan kedua pertama kali bertanya apakah ada perubahan di Gua Merah Darah. Saya kemudian memberitahu mereka bahwa Cahong telah terbunuh dan seorang penjaga bernama Liu King telah merebut posisi pemimpin gua yang baru guys. Lord Teng mengangguk dengan wajah tanpa ekspresi. Fuho melihat ekspresinya lalu buru-buru melanjutkan. Setelah itu, kedua memerintahkan saya untuk mengirim pesan pada kura-kura hitam tua, King Kuan, memberitahunya bahwa dia telah ditunjuk sebagai penguasa baru Gua Merah Darah guys. Lord Teng harus mendengarkan sambil menatap Fuho. Kura-kura tua itu King Kuan kemudian pergi untuk merebut posisi itu, tetapi dia dibunuh oleh pemimpin gua baru
Liu King hanya dalam satu gerakan. Liu King kawan itu benar-benar menakutkan. Saya pikir dia seharusnya sudah mencapai tahap tengah Dongsu ya. Oh well, aku benar-benar tidak bisa mengerti mengapa seorang ahli yang bisa membunuh King Kuan dalam satu pukulan seperti dia bersedia menjadi wali sebelumnya. Ini sangat aneh. Fu Hou mulai lari ke mulutnya. Jangan bicara omong kosong, saya tidak menanyakan hal-hal lain kepada Anda. Saya hanya peduli tentang kesan antara Di King dan Anda. Lord Teng berteriak dingin, guys. Ya, Fu Hou buru-buru patuh. Setelah 3 penguasa tahu tentang ini, mereka tampaknya sangat peduli tentang tuan gua ini. Liu King mereka bahkan memerintahkan saya untuk secara diam-diam mengirim bawahan saya ke Bukit Merah Darah untuk menyelidiki segala sesuatu yang berkaitan dengannya, guys. Fu Hou tiba-tiba berhenti berkata, "Hah?" Mata Lord Teng berkedip dengan dingin. "Itu saja, Tuan," Fu Hou berkata dengan panik. Tampilan menusuk Lord Teng sedikit mereda. Dia kemudian berkata, "Oh, itu dia. Mereka juga mengirimkan pesan padaku beberapa kali lagi, tetapi mereka hanya bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan Gua Merah Darah. Namun, saya tidak tahu apa-apa, jadi saya memberitahu mereka bahwa saya tahu sedikit atau bahkan tidak tahu. Pesan-pesan ini tidak layak disebut." Fu Hou segera menjelaskan dengan sangat jelas, guys. Fu Hou tiba-tiba tersenyum. "Ingat, jika Anda melayani kami tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Saya percaya ketiga gabungan dari 9 naga pasti akan datang ke gua sel besar untuk beristirahat sebentar. Pada saat itu mereka akan menanyakan banyak hal kepada Anda. Anda harus memberitahu saya semua yang mereka minta dan katakan melalui pemancar Anda." Tiba-tiba mata Fu Hou mencerahkan dan menatap sesuatu di atas telapak tangan Lord Teng. Itu adalah kristal yang mengambang, guys. Kristal kelas atas ya. Bahkan napasnya si Fu Hou ini telah meningkat. Ketika cincin spesial keagungan ke-8 Nine Demon Hall hanya berisi 5 kristal kelas atas. Dapat dibayangkan betapa langka dan berharganya kristal kelas atas ini. Secara umum sangat sulit bagi Xiaoyuis dari kaliber yang sama dengan Master dari 8 gua di bawah 9 Demon Hall untuk mendapatkan kristal kelas atas, guys. Ya, kami cukup puas dengan perilaku Anda dalam 2 tahun terakhir, sehingga kristal kelas atas ini diberikan kepada Anda sebagai hadiah. Lord Teng membuat lambaian tangan dan kristal itu segera terbang ke depan Fu Hou, guys. Jadi di sini ada suap menyuap kali ya. Setelah menerima kristal kelas atas ini, Fu Hou buru-buru berkata, "Jangan khawatir, Lord Teng. Selama saya tahu sesuatu, saya pasti akan memberitahu Anda tentang hal ini." Setelah beberapa waktu, ketika 3 keagungan itu datang ke sini, saya akan mengirim Anda semua yang mereka katakan dan lakukan. Mendengarkan kalimat terakhir Fu Hou, Lord Teng memberikan senyum tipis yang langka, guys. "Baiklah, kamu orang yang pintar. Jika Anda bekerja untuk kami, alih-alih dari 9 Demon Hall, masa depan Anda pasti akan lebih cerah daripada sebaliknya. Saya yakin Anda mengerti apa yang saya maksud." Jadi suruh berkhianat ini, guys. Si Fu Hou, guys. Tepat setelah Lord Teng mengatakan ini, jubah merahnya mengepak dan dia pergi dengan sangat cepat. Dia telah datang dan meninggalkan gua Gretzel sesuka hati tanpa hambatan. Baginya, penjaga dan mantra terbatas Fu Hou pada dasarnya hanya ada untuk pertunjukan, guys. Sebulan kemudian, kebun berlalu ya. Ketika Fu Hou berguling di tempat tidur dengan seorang wanita cantik, anjing, dia tiba-tiba berhenti. "Sayang, kamu bisa pergi dulu." Dia tidak mau memberi perintah lalu berpakaian sekaligus. Anjir, lagi ngemprut, guys, lagi wik-wik. Ketika tidak ada orang lain di ruangan itu, seorang pria gemuk muncul dan bersandar di kursi batu kiok yang sering digunakan Fu Hou. Pria ini bahkan lebih gemuk dan lebih pendek, guys, lebih cebol. Pria gemuk pendek memiliki kumis tipis terdiri dari 2 garis rambut yang terlihat seperti belati.
Tuan Low, ini sudah setengah tahun belum kamu datang untuk memakan hartaku lagi. Tidak seperti ketika dia melihat Loteng, Fu Hou berperilaku sangat santai ketika dia melihat Tuan Low ini. Tapi ekspresi wajahnya berubah pahit. Lelaki pendek bertubuh kurus itu membelai kumisnya, lalu berkata sambil tertawa. Ya, Flying Honey yang berwarna merah darah itu benar-benar enak. Jadi ini tidak bisa dihindari. Mengapa kamu tidak memberi saya mangkuk lagi? Mangkuk? Fu tiba-tiba menjerit seolah-olah dia telah ditebas dengan palu guys, dengan pisau ya. Kamu bahkan bilang mangkuk, saya hanya mendapat 3 botol kecil secara total. Bahkan jika mereka disatukan, mereka tidak akan mengisi mangkuk. Dia berkata dengan marah tetapi wajahnya tiba-tiba pucat. Lord Low, ini tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu masih punya 3 botol, tetapi terakhir kali kamu bilang hanya ada 1. Kecuali Anda memberi saya 2 botol, bahkan tidak berpikir bahwa Anda akan baik-baik saja. Katakan apa yang kamu inginkan, memberikan kepadaku dengan hormat atau ketiga botol dirampas olehku, guys. Jadi di sini ada pertikaian, guys. Fu Hou dan Lord Low sangat menyukai permen. Madu flaming darah merah ini tidak hanya membuat pemakan merasakan sensasi terbakar yang menyenangkan di dalam, seolah-olah mereka minum semangat juga manis yang unik, dan karena itu dua orang gemuk ini kecanduan narkoba kali ya. Jadi narkoba di nuansa Stellar Transformation, guys. 2 botol, oh my god, lebih baik bunuh aku saja. Fu Hou lebih baik mati daripada menurut. Setelah tawar-menawar sebentar, dia akhirnya dengan enggan menyerahkan 1,5 botol, guys. Jadi dibagi 2 ya. Melihat ekspresi puas Lord Low, dia merasa sakit yang luar biasa di hatinya. Lord Low membuka botol dan menghirup aroma madu tanpa sangat senang melakukannya, tetapi dia mengatakan pada saat yang sama, baiklah, sekarang adalah bisnis utama. Seharusnya tidak perlu aku bicarakan banyak kan. Ceritakan semua yang Anda tahu. Oh, jadi cepu ini guys, Fu Hou ya. Fu Hou diam-diam frustasi. Sialan, apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir di mana baik Azure Dragon Place dan Blue Water Mansion datang untuk menemukan saya. Mungkinkah saya menjadi populer, tapi saya juga mendapat banyak manfaat. Sebenarnya Tuan Low dan Tuan Teng ini datang ke Fu Hou dalam 2 tahun terakhir. Mereka berdua meminta Fu Hou bekerja untuk mereka karena mereka adalah ahli yang sangat kuat. Satu-satunya yang dapat dilakukan Fu Hou adalah mematuhi perintah mereka, guys. Tuan Teng dan Tuan Low sangat tertutup dan jangan biarkan orang lain memperhatikan mereka setiap kali mereka datang ke sini. Setelah berbicara, Lord Low akhirnya tahu apa yang ingin dia ketahui, tetapi dia jelas agak lebih keras daripada Lord Teng. Karena pada akhirnya dia hanya memberi hadiah kepada Fu Hou dengan senjata suci bermutu tinggi yang secara alami menyebabkan Fu Hou diam-diam mengutuknya. Hanya ketika Fu Hou melihat Lord Low pergi, diam-diam dia menghela napas lega, guys. Tidak buruk. Untungnya aku cukup cepat untuk segera mengatakan bahwa aku mendapat 3 botol, bukan 9, guys. Dia tidak tahu bahwa Azure Dragon Place, Blue Water Mansion, dan Nine Demon Hall umumnya tidak peduli tentang kekuatan kecil seperti 8 gua dan tidak menanam mata-mata ke dalamnya. Sebagai contoh, Azure Dragon Place hanya memiliki mata-mata yang disusupi ke dalam Nine Demon Hall dan Blue Water Mansion, guys. Bahkan Nine Demon Hall tidak pernah benar-benar peduli tentang 8 gua di bawahnya. 2 tahun yang lalu, Azure Dragon Place dan Blue Mansion menemukan bahwa kagungan ke-8 dari Nine Demon Hall telah meninggalkan aula. Meskipun 9 Iblis Hall mengumumkan bahwa dia sedang melakukan pelatihan tertutup, Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion telah menanamkan mata-mata mereka ke dalam jauh sebelum itu. Namun, keberadaan Ditong sangat rahasia, sehingga Azure Dragon Place dan Blue Water Mansion tidak dapat mengetahui apa yang ingin ia lakukan. Tapi mereka juga tidak terlalu memperhatikan hal ini karena walaupun sangat melacak kagungan dari 9 Demon Hall yang diam-diam keluar untuk melakukan sesuatu,
ini tidak terlalu penting. Namun kemudian mereka menerima berita dari 9 Demon Hall, 8 agung lainnya sangat marah di luar tempat di mana Deep Sleep jiwa disimpan, guys. Berdasarkan ini, fakta bahwa 3 raja meninggalkan 9 Demon Hall sekaligus, mereka menyimpulkan bahwa ke-8 kematian. Hanya pada saat itu Azura Demon Place dan Blue Water Mansion menyadari bahwa kepergian rahasia ke-8 dari Nen Demon Hall bukanlah sesuatu yang sederhana. Mereka segera mulai memperhatikannya dan bahkan mengirim Lord Tang dan Lord Low dari dua ahli super untuk menyelidiki. Lord Tang dan Lord Low kemudian mengambil tindakan yang sama, menemukan Fu Hou. 3 kekuatan super telah bersaing satu sama lain secara terbuka dan diam-diam. Dan juga 8 gua di bawah 9 Demon Hall 100 tahun yang lalu. Gua Great Seal yang merupakan yang terdekat dengan Gua Merah Darah menyusup beberapa mata-mata ke Gua Merah Darah. Sehingga sama sekali tidak ada orang yang tahu lebih banyak tentang urusan Gua Merah Darah daripada Great Master Gusel. Karena itu, Fu Hou segera menjadi fokus perhatian dari ketiga kekuatan super. Diding biasanya menghubunginya melalui pemancar gas. Lord Tang dan Lord Low biasanya berkomunikasi dengan melalui transmitternya. Hanya saja kali ini mereka tahu bahwa 3 kagungan akan datang ke Gua Sel besar, sehingga dan tidak akan lama untuk mencapai Gua Merah Darah dari Gua Sel besar. Jadi mereka secara pribadi telah menemukan Fu Hou dan memberinya hadiah, guys. Istana Naga Azur berada di peringkat pertama di antara 3 negara adik kuasa ya. Kalau sekarang mungkin Amerika, Cina sama Rusia ya. Dan tuanya telah menunjukkan bahwa ia benar-benar layak disebut tidak satu ahli di dunia Shuzhen di luar negeri dengan memberi Fu Hou lebih dari yang dilakukan Blue Water Mansion. Qin Yu, jujur saja sepertinya kamu tidak mengerti permainan Go. Ini di scan yang lain ya. Adapun permainan catur ini, meskipun Anda mengajarkannya kepada saya, Anda lihat, periksa. Li Er menggerakkan kudanya. Qin Yu segera tercengang. Rajanya masih dapat bergerak, tetapi ia dapat melihat bahwa kuda Li Er yang lain telah ditempatkan pada posisi yang baik dan akan segera memeriksa. Dia tidak punya jalan keluar, guys. Li Er, kau menang lagi. Ya, ini lagi bucin mereka berdua ya, guys. Jadi tidak punya pilihan selain menyerah. Sebenarnya dia mengerti permainan Go. Menurut kakek Lian, dia bahkan termasuk tingkat menengah di benua Qianlong. Namun setiap kali dia bermain dengan Li Er, dia terpaksa untuk mengakui kekalahan setelah 100 gerakan, guys. Qin Yu diam-diam frustasi. Bisakah saya disalahkan? Dia selalu mengalahkan saya setelah 100 gerakan. Kesenjangannya terlalu besar, mungkin dia bahkan menunggu sampai setelah langkah ke-100 untuk menghabisiku agar aku bisa menyelamatkan muka, guys. Ketika dia memainkan game Go with Li Er dengan Li Er, dia memperhatikan bahwa kadang-kadang karya-karyanya hanya berguna 100 langkah kemudian. Qin Yu diam-diam terkejut dengan ini. Kekuatan perhitungan Li Er sudah terlalu kuat. Bagaimana dia bisa merancangkan ke depan begitu banyak gerakan. Jadi kalau di film Naruto ini seperti Shikamaru, guys, bisa mengalihkan pertandingan ya. Dengan demikian, Qin Yu terpaksa mengakui kekalahannya lagi dan lagi. Namun sebagai putra klan Qin, dia tidak suka ini. Jadi dia menyarankan untuk bermain catur. Li Er sama sekali tidak tahu apa-apa tentang game ini, tetapi Qin Yu bahkan cukup jahat untuk menjelaskan bahkan aturannya secara samar-samar kepadanya. Hanya setelah dia bergerak, dia akan memberitahunya sesuatu tentang aturannya. Berkat ini dia memenangkan pertandingan pertama. Hanya setelah game ini, Li Er memiliki pemahaman yang kasar tentang aturan. Di game kedua, Qin Yu merasa jelas bahwa kemampuan caturnya telah meningkat dengan pesat. Karena dia memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam catur dan telah membaca beberapa manual catur, guys, panduan catur. Dia dapat memenangkan game kedua dengan susah payah. Namun dia selalu kalah sejak game ketiga. Martabat jantannya hilang, guys. Dia berpikir bahwa dia sendiri cerdas dan bahkan ayahnya Kinde sangat kesulitan menang melawannya. Tetapi Li Er telah mengalahkannya dengan sangat mudah. Setiap kali mereka bermain,
Hanya ketika pertandingan hampir berakhir, Kinyu dapat menemukan beberapa tempat gerakannya. Kinyu, jangan berkecil hati, faktanya kemampuan caturmu sedikit lemah guys. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa keahliannya sangat lemah, tetapi pada akhirnya dia menunjukkan belas kasihan. Begitu Lier melihat ekspresi Ginyu, dia berkata seolah-olah dia adalah seorang guru guys. Karena keterampilanmu lemah, kamu harus belajar dengan hati-hati. Saya akan bermain game dengan Paman Lan sebentar lagi. Anda harus menontonnya dengan penuh perhatian guys. Ini kalau main game guys, mau perang malah main game. Sudah setengah tahun, Kinyu sering bermain catur dengan Lin-Er selama periode ini, dan dia telah kehilangan sebagian besar waktu. Baiklah, katanya sambil tersenyum. Faktanya dia tidak terlalu peduli dengan menang dan kalah dalam catur. Tapi dia suka ekspresi bijak Li-Er ketika dia bermain catur yang selalu memberinya perasaan mudah dan damai. Tiba-tiba dia menjadi serius. Li-Er, saya punya sesuatu yang diceritakan. Aku akan pergi besok, sudah waktunya aku kembali ke Gua Merah Darah. Sebenarnya dia seharusnya sudah meninggalkan tempat ini sejak lama, tapi dia telah menunda kepergiannya. Sekarang dia tahu bahwa anggota 9 Demon Hall dapat datang kapan saja, dalam 1 atau 2 bulan, sehingga dia tidak punya pilihan selain kembali. Lier kaget, dia telah bermain catur dengan Kinyu setiap hari selama setengah tahun terakhir guys. 6 bulan guys main catur, nggak bosen tuh. Jadi untuk saat ini di dalam hatinya dia agak enggan berpisah darinya. Tetapi kemudian dia segera berkata dengan tersenyum lagi. Setelah kamu menangani semua masalahmu, kamu harus sering mengunjungiku. Dan ketika Anda sudah kembali, jangan lupa untuk mengasah keterampilan catur Anda, oke? Kinyu mengangguk pastinya. Dia berkata dengan sangat tegas, dan episode Transformation Season 3 episode 542 pun berakhir guys. Kita akan lanjutkan besok ya. Besok setiap hari 2 atau 2 lah minimal ya. Gua akan berusaha untuk konsisten guys, untuk menghibur kalian semua. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Buat kalian yang pencinta Perfect World, versi novelnya udah rilis di Ghost SYT ya. Kalian bisa cek langsung ya. Oke, see you next, bye bye dah.